Baik, kami akan kembali lanjutkan perbincangan kami bersama dengan peneliti Pusat Riset Geoteknologi BRIN, Eko Yulianto. Pak Eko masih bergabung bersama dengan kami. Ya, Mas. Baik, Pak Eko, pertanyaan saya tadi sebelum sempat jeda juga, bagaimana seharusnya proses tanggap darurat yang harus dilakukan kali ini? Ya, kalau terkait tanggap darurat, secara umum mestinya ada dua hal yang perlu dilakukan di samping menangani korban, ya, baik yang meninggal maupun yang luka-luka dengan baik. Perlu juga dilakukan kegiatan yang sifatnya adalah mengakses atau mencatat, mendokumentasikan kerusakan-kerusakan supaya kemudian data itu bisa digunakan untuk landasan mengeluarkan kebijakan selanjutnya yang berkaitan dengan upaya pengurangan risiko gempa bumi di Cianjur maupun di seluruh Indonesia secara umum. Nah, ini yang perlu memang dikuatkan untuk konteks kebencanaan di Indonesia, yaitu tanggap darurat tidak semata-mata membantu para korban saja, tapi juga kita perlu mendapatkan data yang berkaitan dengan bencana yang terjadi supaya kemudian kita bisa mengurangi risiko bencana di masa-masa yang akan datang. Oke, untuk wilayah Ciganjur sendiri, Pak Eko, kami melihat tadi melalui pantauan kami menggunakan drone dan juga rekan kami memantau di lokasi, memang masih banyak ya lokasi-lokasi yang rawan terjadi longsor. Jadi katakanlah ketika terjadi ada getaran ataupun gempa susulan itu bisa menyebabkan longsor. Benar demikian, Pak? Iya, kita tahu sekarang kita juga sudah berada di musim penghujan. Seandainya gempa tidak terjadi pun, wilayah Cianjur khususnya adalah masuk pada wilayah yang rawan longsor. Dengan adanya gempa ini tentunya risiko itu menjadi lebih besar karena adanya guncangan gempa. Maka kemudian kita masyarakat juga harus berhati-hati ketika menyadari bahwa misalnya tempat tinggalnya berada di kaki lereng atau kaki tebing misalnya, karena efek dari masuknya air dalam jumlah besar karena hujan dan kemudian ditambah dengan guncangan boleh jadi akan memudahkan tebing-tebing dan lereng-lereng itu menjadi longsor. Iya, kalau kita lihat, tapi sudah terlanjur ada banyak pemukiman yang ada di sana, Pak Eko. Bagaimana masyarakat bisa Ya. mengetahui bahwa mereka tinggal di kawasan yang di bawahnya dilintasi sesar? Kerusakan tidak harus terjadi atau tidak semata-mata terjadi tepat di garis sesarnya gitu. Kalau di hunian yang berada atau bangunan yang berada tepat di garis sesar mungkin tidak banyak yang bisa dilakukan karena itu harus kemudian dihindari gitu berada tepat di garis sesar. Kerusakan-kerusakan yang terjadi sekarang yang kita lihat itu berada tidak di garis sesar namun dia cukup dekat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua lebih faktornya adalah karena kualitas bangunan tadi gitu. Jadi struktur untuk rumah-rumah dan bangunan itu memang struktur yang belum mempertimbangkan beban gempanya gitu. Sehingga dengan guncangan gempa skala 5,6 maka bangunan itu sudah mengalami kerusakan yang parah gitu. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah bahwa gempa itu gelombangnya merambat ke segala arah sehingga kemudian tidak berdekatan dengan sumber gempa pun bisa menjadi bencana atau menyebabkan kerusakan dan korban lebih karena misalnya tanah yang kita tempati, tempat kita berada itu tidak cukup kuat, lunak. Dan kemudian juga yang lebih penting adalah bahwa struktur rumah atau bangunan kita memang tidak dibangun dengan mempertimbangkan adanya guncangan gempa itu tadi. Oke, kalau kita lihat apakah BRIN sudah memetakan lokasi lain di Cianjur ini yang memang berpotensi mengalami bahaya serupa? Secara umum sebenarnya pemetaan yang berkaitan gempa itu dilakukan biasanya adalah yang pertama terkait dengan sumbernya, yaitu sesar-sesar aktif itu tadi. Untuk wilayah Cianjur yang sudah jelas dipetakan adalah sesar Cimandiri gitu ya. Nah, seperti tadi saya kemukakan bahwa ada kemungkinan sumber gempa yang terjadi kemarin itu adalah bukan sesar Cimandiri tapi berdekatan dengan sesar Cimandiri. Dan kemudian pemetaan kedua adalah yang berkaitan dengan respon tanah kalau ada guncangan gempa. Nah itu meskipun di beberapa tempat secara setempat sempat dilakukan, tapi kebanyakan tempat belum dilakukan secara cukup detail sehingga kita belum mengetahui informasi atau data yang detail terkait dengan respon tanah jika ada guncangan gempa. Tapi secara umum sebenarnya itu sudah dilakukan ya.
pada skala yang sangat umum, misalnya berdasarkan dengan sumber-sumber gempa yang diketahui gitu. Misalnya yang tercantum dalam peta rawan gempa Indonesia yang dikeluarkan oleh PU misalnya. Oke, artinya ini belum berada tepat di pertemuan begitu ya, tapi ini berada di dekat dari titik itu ya. Apakah di wilayah Cianjur ini, Pak Eko, ada potensi gempa intensitas lebih tinggi atau lebih dalam dan beberapa waktu ke depan, atau ini sudah menunjukkan tanda lebih stabil? Bukan saya koreksi sedikit Mas ya, bukan tidak berada di garisnya. Kita tidak tahu yang jelas itu garisnya itu ada di mana. Kita hanya tahu pusat gempanya. Dan untuk skala biasanya gempa skala 5,6 sayangnya kemudian dia tidak menimbulkan retakan di permukaan atau rupture di permukaan sehingga kemudian kita agak sulit mendeteksi di mana garis sesar itu berada. Tapi berada di dekat garis sesar itu juga sudah akan menyebabkan kemudian bangunan rusak. Yang terkait dengan apakah kemudian ada potensi untuk terjadinya gempa dengan skala lebih besar, ya kita tahu di Cianjur melintas dari Muara Cimandiri di Sukabumi sana, sesar Cimandiri yang disebut sebagai sesar Cimandiri. Itu cukup panjang dan biasanya untuk gempa-gempa darat itu guncangan gempanya itu bisa mencapai skala di atas 7. Mungkin pada konteks Sichuan atau pada konteks Riset misalnya itu 7, sekian. Demikian juga dengan sesar Cimandiri itu. Hanya kemudian kapan itu akan terjadi ya kita tidak tahu gitu. Yang jelas kita punya sumber sesar aktif di situ dan selama ini memang kita belum dalam sejarah gitu ya, dalam sejarah beberapa waktu yang lalu itu belum pernah kejadian sebesar itu. Jadi ke depan ada kemungkinan bahwa yang besar itu terjadi dan menyebabkan gempa. Oke, baik. Pak Eko Yulianto, dapat ditahan dulu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV.